Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala mm, dan kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan pemodelan animasi dan tiga dimensi. Mungkin sebelum dimulai perkuliahan saya akan share screen terlebih dahulu. Saya presentasikan. Oke. Sudah muncul ya? Oke, kalau sudah muncul, teman-teman bisa lihat di sini ada slide pemodelan animasi dan tiga dimensi. Oke, kemarin kita sudah bahas terkait dengan pendahuluannya atau konsep pengantar apa itu tiga dimensi, apa itu objek, kita sudah sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya sebuah teknik pemodelan. Nah, kita mengenal beberapa teknik pemodelan di dalam pemodelan animasi ini sendiri. Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk pemodelan animasi sendiri, tekniknya itu dikenal ada beberapa. Oke. Nah, ini kita tampilkan. Ini berupa sebuah model, yaitu sebuah objek tiga dimensi yang terdiri dari beberapa objek. Kenapa beberapa objek? Karena satu objek itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga nanti membentuk objek yang baru apabila digabungkan. Kemarin kita sudah bahas tentang union ya. Union itu untuk menggabungkan sebuah objek sehingga objek itu membentuk objek yang baru. Nah, contohnya ada di sini nih. Ini kepalanya Iron Man ya, kalau teman-teman suka Marvel. Di sini terdiri dari beberapa objek gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di sini sebuah kursi yang dimodelkan ya atau disketsakan, kemudian ini membentuk objek yang telah jadi di sini bentuk kursinya. Seperti ini kalau sekiranya teman-teman merancang sebuah model tiga dimensi. Oke, next selanjutnya kita mengenal representasi model tiga dimensi, yaitu ada solid model dan cell model. Nah, apa itu solid model dan cell model? Oke, nah, kita bisa lihat selanjutnya ya. Oke, kita lebih ke definisi sih. Nanti kita akan praktek langsung menggunakan Blender. Ya, silakan nanti teman-teman yang lebih familiar dengan tools yang lain, misalkan 3D Max dan lainnya, kita bisa praktekkan juga. Oke, nah ini teman-teman, ini solid model. Nah, itu solid model ini menentukan volume objek yang mereka wakili seperti batu ya contohnya. Batu solid itu biasanya satu jenis ya. Batu atau kayu itu solid. Nah, secara umum dikenal sebagai realistis, tapi lebih sulit untuk membangun. Kenapa? Ya, biasanya ke teksturnya sih, karena mereka punya beberapa ya permukaannya tidak sama sih, teksturnya atau face-nya itu tidak sama. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan pengembangan model atau merekayasa sebuah model, maka teman-teman akan mengetahui bahwa oh ternyata solid model itu lumayan sulit ya. Ya seperti itu. Kemudian ini model solid model itu model padat, banyak digunakan untuk simulasi non visual. Itu seperti medis dan teknik simulasi. Nah, kalau teknik medis itu misalkan kita organ tubuh ya. Kalau di organ tubuh itu ada beberapa jenis organ ya. Itu juga solid, tapi teksturnya tuh lumayan rumit sebenarnya, lumayan rumit untuk di rekayasa atau dikembangkan dari sebuah objek tiga dimensi. Oke, baik. Selanjutnya, selain simulasi tadi ya, non-visual seperti medis dan teknik simulasi, CAD, dan khusus untuk aplikasi visual seperti ray tracing,
dan konstruktif geometri solid. Nah, kemarin kita juga sudah bahas CSG ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih. Biasanya ada objek dasarnya seperti bangun ruang dan lain-lain. Nah, bangun ruang itu kan macamnya juga banyak ya. Ada bola, ada cube atau box atau kerucut, itu juga termasuk sih. Nah, nanti kita bahas materinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada sel model. Nah, sel model ini berkaitan erat dengan batas ya. Kenapa batas? Yaitu model ini mewakili permukaan, biasanya batas objek, bukan volume. Jadi bukan lebih ke bangun ruang, bukan ke bangun ruang ya. Ya lebih, kalau kita bilang sih ya eh, kayak kain atau kulit. Nah, di sini ada yang bilang kayak kulit telur nih. Tipis. Jadi dia bukan volume ya. Kalau volume kan dia ada rongganya, kalau ini nggak ada rongganya sih. Tapi bisa nanti kita manipulasi dari sel model ini eh, menjadi sebuah objek 3 dimensi. Oke, ya nanti kita bisa rekayasa sesuai dengan harapan ya. Oke, ya kemudian sel model itu eh, tadi sudah disampaikan mewakili permukaan yang tipis ya biasanya, yaitu misalkan batas objek, tapi bukan volume. Kemudian sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan daripada solid model. Hampir semua model visual yang digunakan dalam permainan dan film adalah sel model ya. Ya kadang-kadang sih film atau animasi game. Nah, kita juga kenal game ya. Game itu yang menggunakan animasi 3 dimensi itu tidak tidak banyak menggunakan bangun ruang, tapi biasanya menggunakan sel. Nah, contohnya ketika teman-teman pernah nih main video game, ya kita ambil satu contoh deh, misalkan GTA, GTA ya. GTA itu Grand Theft Auto ya. Ya dulu zaman saya itu yang familiar atau yang terkenal itu GTA San Andreas. Ya dulu zaman saya masih SD, S2 sih. Itu ketika eh, berbenturan avatar ya atau karakter karakter si icon ini namanya CJ Carl Johnson itu nabrak pohon atau melewati pohon pesawatnya itu, maka eh, pohonnya itu daripada ininya ranting-ranting dan daun-daunannya tidak ada volumenya tapi tipis. Nah, itu salah satu contoh sel model. Jadi gitu teman-teman terkait dengan gambaran sel model ya. Oke, next kita bahas beberapa teknik pemodelan. Nah, itu ada 3 teknik pemodelan. 3D modeling teknik. Nah, itu ada geometry primitive modeling ya atau CSG ya. Kemarin kita sudah bahas CSG modeling, kemudian NURBS. Ya, NURBS ya, bukan NURBS. Yaitu non uniform rational display. Ya. Kemudian polygonal modeling atau subdivision surface sculpting. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, apa bedanya dari ketiga model ini? Nah, nanti kita lihat. Oke, next kita lihat bahwa di sini ada sebuah model 3 dimensi ya. Model 3 dimensi ini sebetulnya saya sambil contohkan, ini merupakan sebuah objek 3 dimensi ya, tapi tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena melakukan union atau penggabungan. Ya, pemodelan tersebut disebut primitive modeling, yaitu terdiri dari beberapa bangun ruang. Volume misalkan boxnya direkayasa supaya menjadi kakinya, menjadi papan untuk dudukannya dan sandarannya. Itu masing-masing memiliki peranan masing-masing ya di sini ya. Tapi dari satu objek yang dikopi-kopi atau digandakan. Tapi boleh sih, boleh berlainan jenis ya objeknya gitu. Oke, terkait di sini mungkin teman-teman nanti bisa paham ketika kita coba ya. Lebih mantap kita coba. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada NURBS modeling. Nah, ini NURBS ini dibuat berdasarkan kurva ya awalnya.
sehingga bisa membentuk lapisan tipis seperti ini ya. Ini kan seperti kain ya, seperti kain atau fiber gitu. Kita bisa menggunakan NURBS. Ya, tadi contohnya kulit telur gitu ya, menggunakan NURBS modeling ini. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih tipis, tidak ribet. Cuman ya kita membentuknya itu lebih sulit sih. Gitu. Oke. Eh, Sebentar, untuk yang NURBS slide-nya belum ya. Kita lihat yang NURBS modeling. Nah, ini NURBS modeling ya. Nah, ini NURBS modeling yang tadi disampaikan kan lebih tipis ya. Lebih tipis, lebih berbeda dengan volume ya. Kalau volume sih sudah ada bentuknya. Kalau ini biasanya dari kurva sih, dari garis lengkung ya, dari kurva itu. Nah, oke, next kita bahas yang berikutnya, yaitu polygonal modeling ya. Nah, polygonal modeling sendiri merupakan teknik pemodelan tiga dimensi yang paling banyak digunakan. Kenapa? Nah, di situ bisa membentuk sebuah objek tiga dimensi yang lebih dinamis. Ya, lebih dinamis. Ya, hal ini karena teknik ini sederhana, mudah dipelajari dan cepat dalam membuat sebuah model. Ya, tapi tidak segampang itu sih sebetulnya. Ya, kita perlu ketelitian. Oh ya, teman-teman jangan bayangkan sebuah animasi itu dibangun oleh satu dua orang ya, tapi biasanya ribuan atau ratusan atau ribuan lah. Untuk sekali jadinya itu memakan waktu lama, tidak sekali jadi ya kita. Nah itu kalau zaman dulu nih, mungkin device belum secanggih sekarang ya, proses rendernya lebih lama. Nah itu yang kadang-kadang jadi pertimbangan. Kalau sekarang kan sudah keren-keren nih untuk GPU-nya ya, untuk processing-nya. Ya itu juga sudah membantu sekali sih, termasuk prosesor, RAM, dan sebagainya. Yaitu perkembangan dari teknologi itu mendukung yang lain. Ya kurang lebihnya sih efek domino lah. Ketika ada perkembangan di salah satu sisi, nanti yang sisi yang lain akan ikut berkembang. Ya salah satunya itu. Ya kontribusinya teman-teman yang di bidang hardware juga sih sebetulnya. Baik, tadi disampaikan teknik ini sederhana, mudah dipelajari, dan cepat untuk membuat sebuah model. Polygonal modeling disebut juga dengan sculpting atau memahat. Nah, kenapa memahat? Nah, biasanya ini kan objeknya utuh nih, tapi nanti bisa ada cekungan, ada bentuk-bentuk lah seperti itu. Nah, sculpting karena proses hasil dari teknik ini menyerupai memahat atau pahatan ya. Nanti kita coba aja deh kalau yang ini. Nah, yang kedua ini polygonal modeling ini secara lazim ya, menggunakan objek dasar standar primitif geometri dan kemudian dimodifikasi menjadi objek yang diinginkan. Ya, nanti itu tergantung sih harapannya kita di rekayasa untuk apa, menjadi objek apa gitu. Itu. Nah, untuk memulai teknik ini, objek standar pada primitif geometri ya, yang tadi itu lebih dahulu dikonversi menjadi editable mesh. Nah, kan bisa diedit nanti diedit sudutnya, edge-nya, terus face-nya. Nah, di situ nanti bisa kita edit macam-macam deh, ada border, ada elemen, vertex, banyak yang jelas. Nah, oke. Okay. Ya kurang lebihnya seperti itu terkait dengan polygonal modeling dan kedua yang lainnya. Jadi ada tiga teknik pemodelan yang kita kenal ya. Tadi ada uh, primitive modeling, nurse modeling, sama polygonal modeling. Ya kita kenal tiga. Yang jelas nanti dari ketiga itu kita akan coba. Oke. Okay? Untuk selanjutnya saya akan share toolsnya. Kita menggunakan Blender ya.
Kita sambil tunggu blendernya terbuka. Oke, saya presentasikan toolsnya. Oke ya, sudah muncul ya. Baik, di sini sebuah tools yang namanya Blender. Bukan buat bikin jus ya, tapi di sini untuk merekayasa sebuah objek menggunakan Blender. Nanti teman-teman bisa tahu nih, ternyata merekayasa ya kalau dibilang rumit ya juga tidak. Ya tergantung itu hanya pembiasaan sih. Ya seperti orang programming lah. Kalau kita melakukan programming kan biasanya selain belajar ya membutuhkan ketelitian, ketekunan. Nah, di sini sama untuk objek 3 dimensi juga membutuhkan itu. Jadi selain narasi, kemudian kita harus mempelajari banyak hal juga. Nah, ini tahapan paling awal sih terkait dengan teknik pemodelan atau membentuk sebuah objek dari sebuah objek yang ada. Oke, baik. Kita lakukan. Di sini sudah ada kubusnya, tapi kita hapus aja deh biar seru. Oke, di sini saya akan menambahkan sebuah objek yang baru ya, yaitu sebuah kubus pada bidang kerja ini atau working space-nya. Kita tekan tombol Shift dan A, kemudian kita menggunakan yang mesh. Di sini akan muncul ini ya, menu add. Itu ada mesh, kemudian kita ambil yang cube. Di sini ada sebuah ya cube ya. Nah, cube ini nanti akan kita rekayasa. Nah, ini untuk zoom in-nya menggunakan scroll ya, atau menggunakan ini, button zoom in, zoom out. Nah, kita tekan tombolnya, kemudian tahan, dan maju mundurkan mouse-nya itu juga bisa. Atau misalkan teman-teman mau menggeser nih, kanan kirinya juga bisa menggunakan ini. Oke, di sini ada move the view ya. Kita bisa lihat sisinya sebelah mana, ke kanan atau ke kiri juga bisa. Atau kita menggunakan button scroll, kita bisa melakukan zoom in, zoom out juga. Oke, baik ya teman-teman. Ini kayaknya kalau kita lihat objeknya agak setengahnya tenggelam ya di dasar bidangnya ya. Nanti kita naikin aja sih supaya lebih full kelihatan. Oke, ini kan nanti kita akan bentuk sebuah objek. Nah, objek ini berbentuk kubus. Nah, gimana caranya supaya menjadi sebuah tadi kita bahas ada kaki, terus papan dudukan untuk kursi, kemudian sandarannya ya. Nah, nanti kita lihat contohnya ini. Kita akan melakukan seleksi, yaitu melalui scan selection. Di sini kita tekan icon ini, icon seleksinya. Kemudian kita tekan shift, tahan, lalu klik atau tandai sudutnya ya, kita kunci. Kemudian kita lebih kecil kan dari ukuran sebelumnya. Caranya gimana? Nah, caranya itu di sini sisi yang sudah kita kunci ini kita akan gerakan dengan move. Move ini nanti akan membantu kita sehingga objek menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, seperti ini ya. Ini objeknya lebih kecil ketika sudah kecil, tapi kayaknya kurang tipis kalau untuk itu kan. Oke, ini sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Oke, sudah cukup baik. Kemudian kita duplikat aja sih kalau untuk menduplikasi atau mengcopy duplikat ya kalau di sini ya menggunakan Shift D ditahan. Nah, biasanya kalau awal atau pertama kali di copy kita Shift D itu biasanya seperti ini, nempel di kursor, dan ketika nempel di kursor digerak-gerakan itu liar ya. Ya, supaya tidak liar, nanti kita geserkan lebih terarah itu menggunakan move, kita escape aja tombol escape sehingga nanti
terlepas. Oke, ini sudah terlepas, sudah saya tekan escape. Nah, di sini menggunakan tombol move-nya saja digeser. Oke, nah seperti itu. Nah, ini sudah tidak liar ya. Oke, kita duplikat lagi, Shift D. Oke, ini kan liar. Kita angkat seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apabila kita akan menidurkan papan ini atau mengubah derajatnya itu kita menggunakan ini, rotate. Nah, kita putar ya. Misalkan gini nih. Ini kan posisinya seperti ini. Nanti supaya seperti ini gimana? Nah, itu menggunakan rotate. Kita rotate aja sih sebenarnya. Rotate, kita rotate. Oke. Oke, ini sudah terrotasi dengan baik. Oh, belum. Belum. Nah, ini. Supaya gampang, di sini kan ada rotation nih. Nah, kita ubah aja. Misalkan supaya posisinya sesuai, ubah ke 90 derajat. Oke, sudah 90 derajat. Nah, nanti tinggal kita turunkan aja. Oke, ya seperti itu ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Misalkan nih sandarannya kurang maju, ya kita move in aja sih. Oke, sudah ya, sudah tidak kurang maju. Oke, misalkan kita turunin lagi sedikit. Sip. Nah, kita lihat ini posisinya masih tenggelam sedikit. Kita naikin aja sedikit. Oke. Di sini mungkin teman-teman nanti bisa coba ya. Kurang lebih caranya seperti ini. Oke, kita rapikan lagi. Kemudian kita masukkan sedikit. Oke, sip. Sip. Ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini supaya nanti menjadi suatu bidang yang lebih baik untuk sebuah kaki kursi, maka kita kembalikan lagi ke selection ininya ya. Nah, objek ini di mana? Bagian ini kita seleksi lagi, kemudian kita save, kunci objek, control point-nya ya. Kita kunci, kemudian kita kecilkan sampai membentuk sebuah kaki kursi. Oke, nah seperti ini ya. Kurang lebihnya kaki kursi, terus kaki kursinya kita copy. Oh, sebelum di copy enaknya gini, buat praktisnya ya, teman-teman. Nanti bisa lihat di sini, teman-teman kan mungkin ini kakinya terlalu tinggi ya. Kalau kakinya terlalu tinggi, ya kita bisa pendekkan lagi sih. Sama menggunakan move, kita kecilin sedikit. Oke ya. Oke, kalau sudah, nanti tinggal kita tempatkan atau posisikan ke bawah ini. Nah, ya, lumayan, kalau saya bilang sih lumayan pusing sih objek 3 dimensi ini. Oke, oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian kita copy lagi supaya tidak liar. Yes. Sip, sip ya. Oke, sisi satunya belum punya kaki. Nah, nanti kita coba aja. Nah, ini sama ya. Kita kalau melakukan duplikat dua sisi sekaligus seperti ini ya, kita tinggal shift aja sih. Shift D lagi dengan melakukan penguncian objeknya atau diklik. Nah, biar tidak liar seperti ini, kita escape. Kemudian kita geser.
Geser, kita sesuaikan dengan sisi satunya ya. Oke, kayaknya kurang sedikit deh. Oke, sip. Nah, ini tadi ya, primitive modeling itu seperti ini. Ini sudah membentuk sebuah kursi, tapi kita belum ini ya, belum membentuk atau mempercantik ya dengan tekstur, karena tekstur akan dibahas pada pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita bahas ini dulu aja sih. Oke, ini ya. Ini ya, sip. Nah, kurang lebihnya sih seperti ini sih untuk pemodelan menggunakan primitive modeling. Oke, kita coba lanjutkan ke pemodelan berikutnya, yaitu pemodelan menggunakan NURBS modeling. Apa saja sih? Oke, kita tekan lagi Shift A. Kemudian kita menggunakan bukan yang kurva ya, tapi yang surface. Nah, di sini ada NURBS curve. Nah, seperti ini ya nantinya. Bentuknya NURBS curve. Nah, itu membentuk kurva yang berwarna kuning ini. Nah, bagaimana caranya supaya uh, kurva ini menyentuh sumbu X-nya ya. Jadi nanti mepet. Nanti kalau mepet biasanya kita akan membentuk objeknya lebih lebih luas lagi sih. Di sini kita menggunakan objek data properties, kemudian ada active spline di papan ini ya, di papan menu sebelah kanan. Ini saya sebutnya sih menu. Kemudian kita endpoint, kita checklist UN point-nya. Nah, ini sudah mepet ya, atau sudah merapat ke sumbu X-nya. Kemudian kita mau merekayasa bentuknya. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan ini. Ada surf curve, itu di sini kita kunci sumbunya lagi, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa merekayasa dengan ini ya, dengan move lagi. Nah, misalkan kita mau melebarkan samping kanan, samping kiri, bawahnya juga bisa, gitu. Sini juga bisa, gitu. Oke, di sini mungkin kita mau buat lekukan nih dari tengah sini. Gimana caranya? Nah, kita shift atau kunci lagi objeknya, kemudian kunci yang sebelah sini, jadi ada di tengah, kemudian kita klik kanan, subdivide atau dibagi ya. Jadi nanti punya control point di tengah seperti ini. Tadinya kan belum ada ya control point ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengatur pada bagian tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Kalau kita membuat mereka sebuah NURBS modeling itu kurang lebihnya seperti ini. Nah, semisal kita mau nih, nah membuat tadi yang sudah saya contohkan bentuk atau model NURBS modeling seperti tadi. Nah, caranya kita copy objeknya, kita kunci dulu control point-nya, kita duplikat, sama ya, liar. Oke, kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita kunci lagi ininya, control point-nya kita kunci. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi dia dibentuk dari sebuah kurva. Ya, kalau kita mau membentuk lagi sih bisa sih menggunakan ini. Nah, itu seperti ini sih. Itu tergantung
kebutuhan lagi. Baik, sampai di sini mungkin teman-teman bisa melihat bahwa Nurse Modeling itu seperti ini ya. Jadi dari kurva nanti akan membentuk objek. Ya kita gabungkan sih sebetulnya dua kurva itu menjadi satu, nanti saling berhubungan satu sama lain. Oke, kurang lebihnya sih gitu sih. Oke, sampai di sini kalau teman-teman udah paham nanti bisa langsung coba aja sih. Nah, kita mau geser sudut sininya misalkan, atau sudut sininya itu. Ya, tergantung kebutuhan sih. Yang namanya 3D modeling itu kan bisa rumah, bisa ya banyak lah. Bisa game, bisa pemodelan, bisa market, kota gitu, bisa. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ke pemodelan yang terakhir ya, namanya polygonal modeling. Nah, apa itu polygonal modeling? Ya, tadi kita sudah bahas ya. Kita hapus dulu aja sih, supaya clean. Oke, delete, delete aja, delete di sini nggak apa-apa. Udah hilang ya. Nah, polygonal modeling itu gini. Kita tambahkan kubnya dulu. Kub, kub mesh. Kub. Nah, oke. Seperti ini ya contohnya. Polygonal modeling. Oke, sudah jadi kubnya. Posisinya sudah bagus ya. Sudah di atas permukaan. Kemudian, supaya membentuk sebuah objek yang kita inginkan, kita bisa mengunci, kurang lebihnya sih sama dengan yang tadi. Kita main kunci ini aja. Kunci, kemudian kalau sudah dikunci seperti ini, kita turunkan. Oke, misalkan kita kepengen yang lebih panjang, ya bisa, kita ini aja, atur aja sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah kayak beton. Oke, bentuknya box ya udah ya. Oke. Nah, semisal nih, kita akan memahat di sininya nih. Gimana caranya? Nah, kita tadi di NURBS modeling kita mempelajari yang namanya subdivide ya, atau membagi sisinya. Kita di sini juga bisa sih. Caranya gini, kita sama dikunci, kemudian diklik kanan, subdivide. Nah, di sini ada yang baru ya. Tapi kalau seperti ini aja, yang akan terpotong atasnya saja, tidak berimbang dengan satunya. Jadi supaya berimbang, kita membuat perpotongan lagi yang di bawahnya, atau membuat control point yang baru. Nah, ketika sudah terkunci seperti ini, maka kita bisa memulai pemahatan. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan kita mau potong juga nih yang sebelah sini. Kalau sebesar ini langsung, nah itu akan rata di setiap sisi ada perpotongannya. Nah, kalau seperti ini kan, nah seperti itu ya. Ini memahat atau menambah juga sih bisa sih. Mungkin supaya tidak ini ya, supaya tidak sulit, kita biasanya per ini aja, per edge. Di setiap edge kita potong, kemudian edge satunya juga kita potong, atau tambahkan control point, kemudian kita, nah seperti ini, kemudian tarik. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terkait dengan pemodelan 3 dimensi, ya nanti rekayasa apa yang teman-teman buat, ya nanti menggunakan teknik-teknik sederhana tersebut aja sih. Nah, mungkin saya tutup dulu aja tools Blender-nya. Oke, tools Blender-nya sudah saya tutup. Nanti teman-teman saya kembalikan ke slide aja ya. Oke,
Baik, ini slide-nya. Dan kita tunggu sampai muncul slide-nya. Oke, presentasi. Presentasi slide-nya sudah muncul. Kalau presentasi slide-nya sudah muncul, kita akan menuju ke halaman yang lumayan menyenangkan sih. Nanti teman-teman jadi paham. Karena kalau tidak mencoba sendiri, tidak paham. Ya, kita ke slide tugas ya. Slide tugas ini, teman-teman, apa ya, kita membuktikan sebuah teori loh. Oh, teori yang tadi tuh kita sudah pelajari. Nah, pembuktiannya apa? Teman-teman paham teori tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa membuat pemodelan ya, model 3 dimensi dengan teknik pemodelan sebagai berikut, yaitu primitive modeling dan polygonal modeling. Sorry, ini ada yang kurang. Oke, polygonal modeling. Ini ya, itu membuat pintu. Nah, nanti pintunya tidak usah ada teksturnya, yang penting bentuknya dulu aja, pintu. Dengan menggunakan teknik primitif dan polygonal modeling, yaitu penggabungan ya jadi satu. Nah, kemudian nanti di NURBS modeling ini nanti saya beri tugas teman-teman untuk membuat inisial nama. Misalkan nih, nama saya Pradana Ananda Raharja. Saya bisa ambil huruf pertama dari nama-nama saya, misalkan P Ananda, R Raharja. Nah, seperti itu. Bagaimana yang namanya cuma satu? Misalkan namanya hanya Ananda. Ya kita ambil yang tengah aja, A. Ananda, ada N. Nah, di akhirnya ada A lagi. Kita bisa membuat inisial Ana. Misalkan seperti itu. Kalau yang dua, bagaimana? Nah, misalkan yang dua, nanti kita ambil, misalkan namanya Joko Pinter, misalkan. Nah, Joko Pinter. Yang pertama itu J, terus yang kedua P, yang terakhir R, karena pinter. Nah, berarti Joko Pinter J, P, R. Nah, jadi minimal ada tiga inisial untuk tugas yang kedua atau NURBS modeling. Jadi nanti tugasnya boleh dibuat dalam bentuk .blend atau .max ya. Kalau yang menggunakan 3D Max, kalau yang menggunakan Blender .blend kalau tidak salah ekstensinya. Kemudian nanti dua file tersebut di rar saja, kemudian dikumpulkan di LMS. Nah, LMS-nya LMS ITTP ya tentunya ya. Saya tidak menerima tugas dari email. Kenapa tidak dari email? Karena ya kalau di email nanti kita lebih repot untuk subjek, misalkan ada yang tidak sesuai. Tapi kalau sudah di LMS nanti ada kolom untuk pengumpulan tugasnya atau ada menunya tersendiri. Oke, perkuliahan pada hari ini akan saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.